Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Jumpa kembali dengan saya Ustaz Arif dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Dan kali ini pertemuan yang keempat ya. Kita masih membahas vektor dan sampai akhir semester juga kita tetap masih akan membahas vektor. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada tiga santri terbaik kita untuk perolehan nilai terbaik di kuis kemarin. Ya, ada Irfani, Hukma, dan Syevita ya dari MIPA 3 dan MIPA 4 ya. Putri ini ya. Kalau putranya kemana ini nggak tahu. Oke. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Di vektor kita kemarin sudah membahas tentang operasi vektor ya. Kita kemarin sudah sampai operasi vektor. Ada beberapa operasi yang sudah kemarin kita bahas. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar. Ya, baru 3 ya. Nah, kali ini kita akan bahas yang keempat yaitu dot product atau operasi perkalian vektor. Operasi perkalian sendiri ada dot product, ada cross product ya. Yang cross productnya tidak kita bahas, kita hanya membahas yang dot product. Kita lihat konsepnya ada nanti ada dua rumus untuk dot product secara geometris dan secara analitis. Kita coba lihat dulu yang bagaimana cara geometrisnya ya, apa yang dimaksud, bagaimana nanti cara mendapatkan rumus dot product gitu. Oke, ketika disediakan dua buah vektor ya, ada vektor U dan vektor V dengan panjang dan arah tertentu itu, maka ketika kita disuruh mencari berapa sudut antara vektor U dan vektor V, maka cara mencari sudutnya ya, sudutnya itu yang mana antara U dan V itu sudutnya yang mana, maka caranya adalah dengan kita menyatukan ya, atau menyatukan pangkal dengan pangkal ya. Pangkal kedua vektor itu kita satukan ya. U dan V kita satukan pangkalnya. Pangkalnya U di sini, pangkalnya V di sini. Nah, ini disatukan. Jadi digeser aja nih, digeser sehingga salah satunya menjadi menyatu gitu ya. Nah, sehingga nanti diperoleh seperti ini ya. Ketika vektor U dan vektor V-nya pangkal dan pangkalnya masing-masing kita jadikan satu sebenarnya ya. Kita satukan di sini di satu titik yang sama. Nah, maka sudut yang terbentuk itulah sudut antar vektor ya. Misalkan di sini alfa ya, jadi sudutnya di sini ya. Jadi kalau suruh nyari sudut gitu, sudut antara vektor U dan vektor V yang mana? Nah, caranya adalah dengan menghubungkan antara pangkal dari vektor U dan pangkal dari vektor V, itulah sudutnya ya. Ingat ya, pangkal dengan pangkal. Berbeda dengan ketika kemarin kita bahas penjumlahan vektor. Kalau penjumlahan vektor itu misalkan U tambah V, yang dihubungkan adalah apa? Ujungnya U ya kan, ujungnya U kita hubungkan dengan pangkalnya V, ujung dengan pangkal kalau penjumlahan kemarin ya. Nah, kalau nyari sudut ini pangkal dengan pangkal. Nah, secara geometris ketika ada dua vektor misalkan vektor U dan vektor V, dan kita tahu sudutnya sekian derajat misalkan ya, nah, maka kita bisa peroleh tuh berapa nilai dari U dot V. Nah, ya tadi ya, alfa itu adalah besar sudut antara vektor U dan vektor V. Maka diperoleh nanti rumus dari dot product atau operasi perkalian dot gitu ya, perkalian di buku apa sih istilahnya? Itulah perkalian dengan simbol titik gitu ya. Itu ini rumusnya ini ya. Simbolnya titik ya, sebagaimana namanya. U dot V adalah sama dengan panjang U, ingat ya. Ini adalah simbol panjang U dikali panjang V dikali kosinus alfa. Nah, kosinus sudutnya. Nah, di sini muncul ada kosinus ya. Kosinus mungkin ini materi trigonometri ya, yang mungkin kita belum masuk ke situ ya. Kalau di kelas 10 itu di matematika wajib di bab terakhir ya. Kita matematika wajibnya belum sampai trigonometri ya, tapi nanti kita bahas sekilas ini. Jadi secara geometris rumus dot product itu seperti apa? Ketika kita disuruh mencari U dot V, adalah rumusnya panjang U dikali panjang V
dikali kosinus sudutnya, ya, dikali kosinus sudutnya. Nah, sehingga dari rumus dot product ini kita bisa menentukan nilai sudutnya sebenarnya. Jadi kalau sudah diketahui nih, kalau u dot v nya sudah diketahui, panjang u ada diketahui, panjang v diketahui, nah, maka kan bisa diperoleh cos sudut alfanya, kosinus alfanya kan diperoleh. Nah, kalau kosinusnya diperoleh, maka sudutnya bisa kita peroleh, gitu ya. Nah, maka dari sini nanti diperoleh sebenarnya rumus sudut antar vektor. Nah, karena pembahasan sudut antar vektor kan juga akan ada pembahasannya ya. Nah, asalnya dari sini, sudut antar vektor rumusnya asalnya dari dot product, sehingga antara dot product dengan sudut antar vektor ini saling terkait ya antara rumusnya. Kan tinggal kalau nyari cos alfa ya berarti u kali v ya, atau u dot v dibagi dengan panjang u panjang v, kayak gitu ya. Oke, ini silahkan dicatat terlebih dahulu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini secara geometris. Bagaimana kalau secara analitis? Nah, secara analitis itu ketika ada dua vektor u dan vektor v ya, dalam bentuk analitis atau aljabar, ini AI plus BC plus CK, ini secara umum, misalkan vektor u nya ini dan vektor v nya ini ya, PI plus Q, J plus RK ya, maka u dot v, u kali v itu dirumuskan sebagai, nah, ini lebih mudah lagi, yaitu A kali P ditambah B kali Q ditambah C kali R ya. Nah, nanti kan A, B, C nya ini berupa angka ya, P, Q, R nya berupa angka yang bisa disusun dalam bentuk aljabar pakai IJK gini, bisa juga disusun dalam matriks kolom itu ya, yang ke bawah itu ya, A, B, C nya disusun ke bawah itu. Nah, sama saja. Nah, U dot V, U kali V atau B, ya perkalian atau bisa juga dot gitu ya, itu adalah A kali P ditambah B kali Q ditambah C kali R ya. Penghubungnya plus di sini, penghubungnya tambah. Nah, jadi yang I sama yang I ya angkanya A sama P ini dikali, yang J sama J ya B sama Q-nya dikali, yang K sama K, C sama R dikali. Nah, tinggal dijumlah saja gitu ya. Kan sederhana. Nah, sehingga apa? Kesimpulannya bahwa dot product itu vektor dikali vektor dengan operasi titik ini menghasilkan sebuah bilangan ya. Ini kan nanti A P B Q R C R itu kan semuanya bilangan ya. Sehingga vektor dikali vektor dengan operasi dot product itu menghasilkan suatu bilangan, bukan lagi menghasilkan vektor ya. Nah, ini juga yang menjadi pembeda antara dot product dengan cross product ya, sama-sama perkalian, hanya saja simbolnya yang dot itu ya pakai titik, cross ya pakai silang gitu ya. Bahasanya ya perkalian juga sama, cuman kalau di dot product itu ya perkaliannya menghasilkan suatu bilangan, sementara kalau di cross product itu hasil perkaliannya menghasilkan vektor. Jadi vektor kali vektor hasilnya vektor, itu kalau cross product. Oke. Bagaimana contohnya? Kita lihat di sini. Diberikan vektor-vektor berikut. Nah, vektor A, vektor B. Tentukan A dot B dan B, yang B-nya A dot A. Oke. Kita jawab yang A dulu. Tentukan A dot B. Nah, ini berarti bentuknya sudah bentuk analitis ya, sudah bukan gambar gitu kan. Ya sudah, lebih mudah lagi kalau ini. Karena perkalian A dot B ya tinggal dikali saja, yang 1 kali 5, 2-nya kali 4, 4-nya kali 0, nanti tinggal dijumlahkan gitu ya. Ini ya, 1 kali 5 plus ya, penghubungnya plus ya, ditambah 2 kali 4 ditambah 4 kali 0 gitu ya. Nah, jadi hati-hati, perkalian itu bukan, kalau kemarin kita bahas penjumlahan itu kan A tambah B, berarti hasilnya masih vektor ya, masih vektor itu yang isinya 1 tambah 5, kemudian yang tengah 2 tambah 4, yang bawah 4 tambah 2 gitu ya. Nah, kalau di dot product itu tidak seperti itu. Jadi tidak lagi bentuknya vektor lagi hasilnya. Nah, hasilnya berupa ya ini, setelah dikali-kali 1 kali 5, 2 kali 4, 4 kali 0, ini tidak disajikan dalam bentuk vektor lagi, tapi dihubungkan dengan tanda plus gitu ya. Gitu ya. Nah, sudah tinggal dihitung saja. 1 kali 5, 5, 2 kali 4, 8, 4 kali 0, 0. 5 tambah 8 tambah 0, 13. Ya sudah, inilah hasil perkalian A kali B.
gitu ya. Kemudian bagaimana dengan A kali A? Ya sama, ya berarti vektor ini, vektor A ini kali ini lagi, ya berarti 1 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 4 kali 4 gitu ya. Hasilnya 21. Dan ternyata A kali A ini 20, yang hasilnya 21 ini nanti akan sama dengan panjang A dikuadratkan. Ya enggak? Panjang A. Kemarin masih ingat nggak panjang A? Kalau A-nya segini, A-nya ini berarti panjang A-nya apa? 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 4 kuadrat di akar kan gitu ya. Panjang A. Nah, ada akarnya. Nah, kalau dikuadratkan kan hilang akarnya. Gitu ya. Jadi sama. Jadi A kali A sama dengan panjang A dikuadrat. Gitu ya. Contoh berikutnya. Nah, diketahui titik-titik P, Q, dan R. Ini berarti di dimensi 3 ya, karena isinya ada 3. P, Q, R. Tentukan vektor PQ dikali vektor QR. Ya, tentukan vektor PQ dikali vektor QR. Nah, maka langkahnya ya cari dulu masing-masing PQ-nya berapa dan QR-nya berapa. Vektornya ya. PQ itu apa? Ya Q min P. Kita sudah pernah bahas ini di pertemuan awal dulu ya. PQ itu sama dengan Q dikurangi P. Q-nya mana? 214 di soal ini ya. P-nya min 127. 214 min 127 dikurangi saja. 2 dikurangi min 1 3. 1 dikurangi 2 min 1. 4 kurangi 7 sama dengan min 3. Nah, inilah vektor PQ-nya. Kemudian vektor QR, kita cari dulu QR berarti apa? R dikurangi Q. R-nya berapa? 6 min 3 2. Q-nya berapa? 2 1 4 gitu ya. Dikurangi 6 kurangi 2 sama dengan 4, min 3 min 1 min 4, 2 kurangi 4 minus 2. Nah, inilah vektor QR-nya. PQ dan QR sudah diketahui, sudah dicari, diperoleh ya. Maka tentukan PQ dot QR ya, sudah. Gunakan rumus dot product yang bentuknya secara analitis gini ya. Nah, maka hasil kalinya ya 3 kali 4 ditambah min 1 kali min 4 ditambah min 3 kali min 2 gitu ya. Nah, ini ya. 3 kali 4 min 1 kali min 4 min 3 kali min 2. Hasilnya 22 ya. Jadi hasilnya berupa angka ya, hasilnya berupa angka. Operasi dot product vektor kali vektor hasilnya angka. Oke, contoh berikutnya. Nah, ini berarti secara apa namanya? Geometris ya, secara geometris. Tentukan hasil kali vektor U dan vektor V. Jadi kalau ada istilah hasil kali itu maksudnya adalah dot product. Ya. Hasil kali vektor U kali vektor V itu dot product, bukan cross product. Kalau cross product pasti ada keterangan cross productnya gitu ya, dengan operasi cross kayak gitu misalkan. Tentukan hasil kali vektor U dan V pada gambar di bawah jika panjang U-nya 5, panjang V-nya 6. Dan di gambar ini diketahui bahwa sudut antara U dan V-nya adalah 60 derajat. Ya sudah diketahui semuanya sehingga diperolehlah hasil perkalian U dot V. Nah, pakainya rumus yang ini, yang geometris itu, panjang U kali panjang V dikali cos alfa. Ini perkalian semua ya, tiga suku ini ya, ada panjang U, ada panjang V dan ada cos alfa. Semuanya sudah diketahui ya. Sudutnya juga sudah 60. Nah, berarti panjang U itu 5, panjang V 6, cos alfanya 60 derajat. Ya, alfa di sini. Nah, 5 kali 6 30. Nah, berapa cos 60 derajat? Ya, mungkin ada yang sudah pernah belajar trigonometri. Cos 60 derajat itu nilainya setengah. Ya, nah, jadi 5 kali 6 30 dikali cos 60 setengah. Jadi 15. Oke. Jadi itu ya, U kali V sama dengan 15. Nah, karena di sini ada memuat kosinus gitu ya, maka tidak salahnya kita sedikit belajar tentang trigonometri ya. Hanya sudut istimewa saja. Ini ya, di istilah trigonometri itu ada sinus, ada kosinus, ada tangen ya. Nah, nanti di vektor ini yang kepakai sebenarnya cuma kosinusnya saja ya.
Nah, karena kan rumusnya pakai cos, bukan pakai sin, bukan pakai tangan, pakainya cos. Nah, maka ini bisa dihafalkan ini. Gimana cara bacanya? Cos 0 derajat, ini sudut-sudutnya yang atas ini. Cos 0 derajat nilainya berapa? 1. Cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 sama dengan setengah. Cos 90 0. Cos 90 0. Cos 120 min setengah. Cos 135 min setengah akar 2. Cos 150 min setengah akar 3. Cos 190 min 1. Oke, ini mudah sekali dihafal ya. 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Nah, nanti balik lagi cuman pakai min ya. Min setengah akar 2 min setengah akar 3 min 1 gitu ya. Nah, nanti di matematika wajib kita juga belajar ini. Ya, ini cuma pengenalan sekilas saja. Oke, contoh yang lain. Tentukan nilai U dot V jika diketahui panjang U, panjang V, dan theta ya. Ini sudutnya adalah sudut antara U dan V sebagai berikut. Oke. Panjang U3, panjang V4, dan theta-nya 90. Ya bisa pakai theta, bisa pakai alfa lah ya. Ini simbol sudut sama aja. Oke. Coba kita kerjakan yang A. Nah, ini kan sudah ada semuanya. Nah, berarti U dot V-nya ya pakai rumus panjang U kali panjang V kali cos sudutnya ya. Jadi U dot V sama dengan panjang U kali panjang V kali cos sudutnya. Panjang U yang A ya, panjang U-nya 3, panjang V-nya 4, cos 90. Nah, cos 90 0. Di tabel yang slide sebelumnya itu cos 90 0. Nah, jadi 3 kali 4 kali 0 berarti 0. Ya, jadi U dot V-nya sama dengan 0 ya. 90 kan artinya siku-siku ya. Nah, jadi vektor itu kalau dia membentuk sudut yang siku-siku itu hasil perkaliannya 0. Nah, gitu ya. Nanti bisa disimpulkan seperti itu. Yang B, U dot V-nya adalah panjang U kali panjang V dikali cos sudutnya di situ 120 derajat. Oke, panjang U-nya 8, V-nya oh ini belum diganti ya. Saya ganti dulu ya. Sorry. Panjang 8 sama 5 ya. 8 ini 5. Berarti hasilnya berapa? 8 kali 5 kali min setengah, min 20. Oke, itu ya. Ya. Oke, seperti itu ya. Cukup sederhana. Jadi materi dot product tidak susah lah ya. Cuman yang penting rumusnya dihafalkan seperti itu, dan yang penting kalau nanti secara geometris berarti harus tahu nilai kosinus sudutnya gitu ya. Nah, sudutnya harus tahu nilai. Oke, nah ini soal kuisnya. Silahkan dicatat dulu ya, di pause dulu videonya, dicatat. Nah, tugasnya adalah ini kerjakan di buku ya, kemudian setelah selesai difoto, kemudian nanti dikirim ya melalui Google Form yang ada di link kuis ya. Nah, di bawah itu ada link kuis, nanti silahkan diklik. Nah, nanti fotonya diupload. Oke, ya silakan kalau yang belum ditulis dulu ya. Kalau perlu di pause dulu videonya. Baik, itu dulu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.